Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Panji Prasetya Nugraha dengan NIM 211511056 dan saya ditemani oleh teman saya. Nama saya Miftah Faisal Tanto dengan NIM 211511042. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memperjelaskan tentang progres kami dalam pengerjaan tugas praktikum uh, pemrograman berorientasi objek. Kali ini kami membuat aplikasi apa nih, Mip? Jadi kita itu buat aplikasi yang namanya aplikasi Mesir. Jadi aplikasi Mesir itu singkatan dari aplikasi manajemen kasir. Di sini aplikasinya itu seperti aplikasi kasir biasa. Di sini bisa melihat login user, ada kasir juga, admin kasir. Begitu ada barang juga sama ada transaksi. Mungkin ada apa lagi gitu, Reja? Nah, kalau di aplikasi Mesir ini diperuntukkan untuk kasir dan user, admin dan kasir. Bagaimana admin dan kasir ini tuh dapat memanajemen data-data apa saja sih yang udah terjual dan data-data apa aja sih yang ada di dalam kasir ini. Di sini juga kami melengkapi dengan sistem CRUD di mana admin bisa uh, mendelete, menedit atau menambahkan barang, sedangkan dalam role user itu dia tidak bisa akses untuk mengubah-ubah data yang berada di barang. Mungkin bisa saya apa ya sedikit revisi gitu. Tadi itu bukan user gitu yang nggak bisa bahasa data barang, tapi yang kasir yang nggak bisa data Oh barang iya, betul seperti betul itu. betul betul. Baik. Nah, mungkin Mm, lanjut ke penjelasan kontribusi tiap anggota aja, Reja. baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat dari rubrik penilaiannya, penjelasan kontribusi tiap anggota. Pada kali ini saya bersama Miftah, bersama Jundi. Oh ya, Jundi. Untuk Jundi tersendiri, untuk saat ini dia sedang berada di dalam keadaan yang sakit, maka dia tidak bisa mengikuti presentasi hari ini. Betul kan, Mip? Ya, seperti itu. Jundi lagi kurang baik ini. Jadi Jundi masih belum bisa hadir untuk presentasi kali ini. Jadi mungkin boleh dilanjut aja tentang penjelasan kontribusi tiap anggotanya, Reja. Oke, baik. Dalam kontribusi kita dalam mengerjakan ini, yang pertama tuh dalam Jundi ini mengerjakan implementasi CRUD pada pada dan validasi pada aplikasi yang kita bikin. Lalu dia juga uh, membantu untuk membuat use case skenario untuk transaksi. Nah, untuk Miftah tersendiri, Miftah itu Miftah boleh dijelasin, Miftah? Boleh, terima kasih Reja. Jadi untuk saya itu pertama ada role user ya, jadi ada role akses berdasarkan user. Tadi sudah disebutkan sama Reja bahwa di aplikasi ini ada dua role, yaitu admin sama kasir, di mana admin itu bisa melakukan fitur-fitur semuanya yang ada di kasir, dia ada di aplikasi ini, sedangkan untuk role kasir hanya bisa melakukan transaksi. Lalu juga ada implementasi queue. Di sini saya kayak kita menggunakan queue untuk mengirim email supaya uh, memudahkan program gitu supaya tidak lama juga. Jadi kita menggunakan queue gitu untuk pengiriman emailnya. Mungkin kita juga bareng-bareng gitu untuk ngerjain transaksinya sama yang lain-lainnya dan mungkin ada spesifikasinya gitu dari kontribusi dari Reja mungkin boleh Baik. disebutkan. Nah, untuk saya sendiri, saya ini dalam tugas kali ini saya ini kontribusi saya yang pertama adalah membuat log dari data-data yang diubah, di delete atau perubahan data ya. Lalu saya juga membuat data dummy yang banyaknya itu sekarang ada 2380 yang saya buat, di mana data tersebut saya buat dengan data fake. Lalu selanjutnya pada kesempatan kali ini saya juga menambahkan menggenerate sebuah laporan yang menggunakan format PDF dengan bantuan MPDF. Nah, lalu pada yang terakhir adalah saya juga membuat Yajra Table, di mana Yajra Table ini
side server ini yang bakal mengeload banyaknya data sehingga data yang di load itu tidak terlalu berat. Nah, baik. Selanjutnya mungkin kita langsung mulai aja ya Mip ke implementasi CRUD-nya. Boleh, boleh. Sok, silahkan Reja. Nah, pertama kita bakal login dulu, kita login sebagai admin. Admin. Oke. Baik. Kita ubah di kasir, data kasir. Jadi nah di sini tuh ada nama kasir dan nama admin dan beberapa nama dummy yang sebanyak ada, kan ini ada 10 berarti ada 2830 data dummy. Nah, coba kita ganti aja ya. Misalnya di sini ada Jamison Brown. Kita ganti jadi apa ya, Mip? Jadi bebas terserah Reja. Oke, kita ganti uh, menjadi Hilman Gofar. Nah, kita simpan nih perubahannya. Nah, bakal ada notifikasi bahwa berhasil mengubah user. Nah, apakah bakal berubah? Nah, di sini yang tadinya namanya Jamison Brown kita menjadi Hilam Gofar. Nah, ini untuk edit. Lalu kita untuk delete. Kita delete nih ya. Yang nomor 3-nya dari Hilman Gofar. Bakal ada notifikasi bahwa pendeletan itu sudah terjadi. Nah, user yang naiknya itu kita bakal naik ke atas, yang dihapus itu bakal naik ke atas. Nah, sekarang kita coba tambah. Kita tambah, misalnya kita namanya Moan dengan email address moan.com, passwordnya moan. Oh, maaf, passwordnya harus 8, passwordnya Argentina, lalu Argentina. Baik, kita simpan nih. Apakah ada terload datanya? Nah, di sini bakal ada terload data Moan yang artinya kita berhasil mengcreate data baru, mengedit data dan juga mendelete. Nah, setidaknya seperti itu implementasi dari Yang CRUD true. itu sendiri. Nah, baik. Nah, lalu, Nah, lalu ada tadi logging ya, logging. Tadi itu kan kita udah sempet-sempet nih ngeedit, pak itu tuh ngehapus sama ngebuat data baru. betul. Nah, itu tuh semua semua kejadian, semua aktivitas yang ada di aplikasi ini tuh terdata gitu di dalam database. Kita itu menggunakan logging yang mungkin bisa dilihat sama orang Bapak juga sama teman-teman semua. Coba lihat Reja. Oke, baik. Nah, di sini ada table yang namanya activity log. Nah, dalam activity log ini merekam semua perubahan, penambahan atau pendeletan dari segala sesuatu hal yang berubah dalam data. Nah, yang terakhir coba kita lihat ya. Di yang terakhir berarti ada di bawah. Yang kelima, dalam penggunaan logging ini kami menggunakan Speti untuk pengerjaan kami. Nah, yang tadi uh, Miftah, sepertinya kita harus ada data logging yang baru, misalnya harus ada pembuktian dari Ya karena barang mungkin datanya karena banyak, mungkin boleh di barang barang di barang aja ya. edit, coba edit. Edit apa nih, kita edit apa, kita edit ciki kita ganti menjadi kuaci, kita simpan. Nah, maka data yang diedit tadi bakal otomatis terdokumentasi dalam logging ini. Ini karena datanya banyak sekali, mungkin kita bakal mencari dulu.
kita adanya di terakhir, dan kita tadi teh mengedit dari namanya tersendiri. Nah, Nah, gitu. nah, nah, nama kita melakukan pengeditan yang dulunya yang menjadi nama Kuaci dulunya adalah Ciki, yang deskripsinya adalah diupdate oleh user, dan waktunya pun tercantum pada uh, dibikinnya kapan dan diupdate-nya kapan. Nah, baik seperti itu untuk implementasi logging. Kita Nah, checklist. mungkin selanjutnya Reja. Baik. Selanjutnya data dummy yang sebelumnya kita bahas tadi, eh perbuatan data dummy. Nah, seperti yang Bapak lihat, kita ini sudah membuat data dummy dalam kasir itu sebanyak 2.830 buah dengan menggunakan bantuan uh, seeder. Bisa dilihat di sini dalam user tersendiri, terdapat nih ada 2.824 lebih tepatnya. Kita lihat dalam pengimplementasian seedernya tuh, pertama saya itu uh, membuat seeder dengan nama database seeder. Nah, dari database seeder ini kita tuh memlinkkan dengan user, dimana yang bakal kita membuat perintah yang terbuat itu 20 ya implementasinya. Sedangkan kemarin saya membuatnya tuh bertahap dari 500 tambah 200 tambah 300 tambah 1000. Nah, makanya sekarang bakal banyak. Nah, juga di user factory-nya. Dalam user factory-nya itu kita membuat apa ya? Membuat pengkondisian bahwa namanya itu bakal diisi data fake yang isinya itu nama, misalnya, lalu di email. Nah, di email ini saya membuat unik dari sebuah email juga keterangan bahwa save mail. Untuk emailnya tuh kan ini pakai date, pakai apa, pakai tanggal, maka akan know. Passwordnya sudah kita hashing agar private, dan remember tokennya random. Baik. Untuk data 2000 data. Dami 2000. Betul. Selanjutnya adalah apa, implementasi generate suatu laporan dengan PDF. Nah, pada kali ini kita membuat MPDF itu pada dengan bantuan MPDF berada di barang seeder view. Nah, ini cetak PDF, cetak, cetak PDF. Nah, baik, pada cetak PDF ini eh, yang bakal dicetak adalah data dari barang, yang data data yang di barang tuh dilempar ke cetak PDF sesuai dengan yang ingin dicetaknya. Lalu dengan tampilannya tuh tampilannya tuh yang dikuranginya opsi, sehingga pada saat download PDF, kita coba ya download PDF ya, Mip. Kita coba yang data Boleh, barang. boleh. Kita Data barang cetak kita coba. PDF. Nah, mungkin di sini bakal terload lama karena mungkin adanya kegiatan mendownload PDF. Maka yang keluar dari downloadan ini hasilnya adalah PDF dengan cetak PDF sebelah sini. Nah, mungkin kita tunggu sejenak. Nah, udah muncul nih, Mip. Kita buka ya. Boleh, boleh, Nama boleh. formatnya adalah laporan barang PDF. Kita lihat apa sih yang keluar. Nah, yang keluarnya itu adalah nama-nama barang yang telah kita buat tadi. Di sini ada 8 page. Di sini ada 124 data. Nah, barang-barang yang di sini tuh, adalah barang-barang yang terdapat dalam gudang barang, sehingga dalam laporan laporannya itu bakal terstruktur kapan nih dia tanggal kadaluarsanya ada berapa nih. Nah,
dalam laporan barang juga kita mencantumkan bahwa ini tuh adalah laporan pada tanggal berapa. Jadi untuk implementasi MPDF ini sepertinya sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya nih yang kita buat adalah implementasi Yajra Table dengan menggunakan source code-nya. Baik, pada yang Bapak bisa lihat bahwa kami ini membuat eh, table ini dengan menggunakan Yajra Table. Tujuannya apa? Tujuannya untuk eh, tidak membuat berat data yang di load karena bakal disimpan dalam site server. Misalnya 2000 data kita lihat nih ya, Yajra table-nya tuh kita lihat ada di barang controller. Barang controller. Ah ya, barang control. Nah, baik. Nah, pertama ada index yang request kita membuat data tables menggunakan use Yajra data tables. Nah, kita buat nih request Ajax yang memparsing data barang. Nah, lalu juga kita membuat actionnya tuh apa aja sih? Ada edit dan destroy. Nah, yang kita buat dulu fungsinya yaitu membuat apa, edit dan Ih, menghapus. Nah, return view-nya adalah ih. barang index. Maka kita membuat semua validasi request editnya, fungsi-fungsi editnya, maka bakal diimplementasikan pada view Nah, itu barang. view-nya barang-barang. Oh ya, barang di index ya. Soalnya pasti di index. Nah, baik. Nah, di indeks barangnya tersendiri bakal segini kita extend apa? Navbar garisnya dari admin LTE. Nah, nah, seperti ini. Nah, ini yang datanya yang bakal diisi kolom-kolomnya apa aja sih datanya. Datanya itu kita parsing dari data barang sehingga ya yang ditampilkan sesuai dengan kolom yang kita buat. Kolom dan baris yang kita buat ada nomor, nama barang, jumlah, harga barang, tanggal kadaluarsa menggunakan Yajra table. Nah, baik, untuk penggunaan Yajra table tersendiri kita gunakan pada semua fitur yang menggunakan table sehingga pengimplementasian Yajra table sudah kita buat. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Miftah. Mip, gimana nih untuk use case skenario untuk transaksinya Mip? Jadi use case skenario di sini di kelompok kita itu dibuat sama Jundi gitu. Baik, Dikarenakan Jundi sedang tidak bisa hadir, mungkin bisa dibuka aja Reja di use case skenario. oke, use case skenario di data flow yang ini. SRS-nya mungkin. Oh, SRS-nya. Oh, SRS-nya. Use case skenario Melakukan transaksi itu use 03. isi 03. Baik. Nah, dari itu di atas. Nah, ini bisa dilihat juga di atas dikit, di atas Oh, dikit. baik. Nah, ada main sukses skenario. Oh, main sukses skenario. Baik. Nah, ini tuh rancangan yang dibuat sama Jundi. Jadi yang pertama itu kasir menjalankan buat transaksi baru. Lalu sistem membuat transaksi baru, Pak itu menyimpan ID user gitu. Jadi si ID kasirnya itu langsung disimpan sama si sistem. Lalu si kasir itu men-scan barang yang dibeli. Lalu si sistem juga menyimpan gitu nama sama harganya gitu yang dibeli. Pak itu kasir juga menginputkan jumlah barang yang dibeli. Nah, langsung si sistem itu mengelola gitu jumlah barang dikalikan dengan harga barangnya. Jadi si jumlah barang sama si total harga barangnya itu lalu disimpan gitu sama si sistem. Lalu si kasir menyelesaikan penginputan. Nah, setelah penginputan, maka sisi transaksi tersebut akan tersimpan. Seperti itu untuk use case skenario-nya. Mungkin untuk itunya gambarnya mungkin Baik, boleh baik. dilihat. Gambar ini dari sistem sequence diagramnya. Nah, mungkin boleh dilihat Oh, di baik. Draw.io aja biar lebih jelas. Rio SSD transaksi.
Nah, ini rancangan yang dibuat oleh Jundi. Jadi transaksi baru. Nah, ini ada loop. Into the loop itu segimana barangnya ada berapa, lalu menginputkan option opsional gitu, bisa nginputkin scan dengan scan atau memasukkannya langsung, atau juga dengan menginputkan nama barang juga. Mungkin sama seperti yang dijelaskan tadi di use case skenario. Nah, ini untuk gambaran draw IO-nya gitu, untuk gambaran si use case si SSD-nya. Nah, mungkin boleh dilanjut gitu ke rubrik yang lain. Oke, baik Miftah. Kita bakal cek rubriknya, penjelasan skor. Nah, selanjutnya apa nih, Mip? Selanjutnya ada implementasi fitur input data transaksi sesuai dengan use case skenario. Nah, sayangnya saat kita mengerjakan, kita masih belum bisa nih untuk mengerjakan fitur input transaksinya. Kita masih belum bisa gitu, masih belum terbiasa dengan menggunakan Laravel juga. Jadi masih bingung gitu mengerjakannya. Jadi untuk rubrik penilaian yang nomor 9 bisa dilewat dulu Baik. gitu. Untuk rubrik ini kita lewat dulu. Selanjutnya ada apa nih? Implementasi raw access berdasarkan user. Baik, Mip, kita Nah, jelaskan. Nah, kan tadi tuh udah disebutin nih sama Reja bahwa role access itu ada dua. Nah, ada yang admin sama ada yang kasir. Mungkin boleh dimasuk ke home dulu. Oke, baik. Nah, Kita masuk dulu ke home. home. Nah, itu karena admin itu bisa semua fitur-fiturnya tuh bisa digunakan gitu. Bisa mengedit user, coba diklik nah kasir. Kasir. User bisa digunakan, begitu barang juga si admin itu bisa. Mungkin bentar karena datanya sedikit banyak. Nah, ini bisa gitu untuk ngelihat user tadi CRUD. Barang juga kalau untuk admin bisa. Nah, bisa transaksi juga bisa gitu, ke routingnya transaksi juga bisa. Langsung mungkin ke home lagi kita cobain untuk role kasir. Baik. Mungkin kita log out dulu dan mengganti akun kasir karena role apa? Karena role itu ada dua gitu, Ada dua. kasir dan admin. Nah, betul sekali Miftah. Oke, kita ganti menjadi kasir kasir.com. .com. Kasir. Nah, Nah, untuk kasir sendiri ini udah ada role-nya itu role kasir, dan kasir itu tidak bisa mengakses data user dan data barang. Mungkin coba di akses gitu. Nah, tidak bisa gitu, not found. Jadi untuk user sama untuk barang, coba barang. Nah, barang juga nggak bisa gitu kalau untuk kasir. Tapi kalau untuk transaksi, nah untuk transaksi baru si kasir ini bisa. Baik. Kita itu menggunakan middleware supaya bisa membedakan gitu mana sih yang bisa diakses sama kasir sama mana yang bisa diakses sama admin. Nah, Nah, itu bisa. mungkin ini ya Nah, Mip ya, dalam middleware-nya Mip. nah iya kita bisa memilih gitu role mana yang bisa dikerjakan sama si role tersebut itu bisa mengerjakan apa aja, dan role yang lain itu bisa mengerjakan apa sama ada yang nggak bisa juga gitu. Ah, Nah, seperti itu untuk implementasi role access berdasarkan user. baik. Kita ke yang terakhir ada apa nih Mip? Nah, selanjutnya ada implementasi untuk queue. Nah, di sini kita itu menggunakan queue untuk mengirim email. Mengirim email Harus dengan role-nya kita harus admin ya. admin. Admin. Nah, kita lihat di source code-nya mungkin ya Mip. Kita jalankan itu coba lihat di view email. View email, baik, view Nah, itu email. view mail. Latest mail blade. Nah, jadi kita itu bakal mengirim email berdasarkan view yang sudah dibuat gitu. Kita itu menampilkan title untuk di emailnya sama body seperti itu. Pak itu ada thank you-nya juga. Jadi mungkin boleh gitu si jobsnya di work aja. Oke, baik. Di terminal baru kita pilih HP, PHP artisan, work. artisan
Work. Keyword. Oh, sorry. PHP artisan. Duh, lagi. Sebentar. PHP artisan Q.2 work. Aduh. PHP artisan titik dua Artisan Q.2 titik dua work. Sorry. work. Nah, maka saat udah di work, ini tuh si jobs-jobsnya itu bakal langsung ke dikerjakan gitu si jobs-jobsnya. Mungkin boleh gitu lihat di web, Baik. di routingnya. Oh, WPHP-nya kita coba Ya, lihat. WPHP. Aduh, banyak. Kita jadi susah nyarinya ini. CTRLE coba. Oh iya, Nah, web. WPHP ini untuk pengalihan root. Nah, coba kita cari yang kirim email. Kirim email. Ah, ini nih, sending kirim email. Ada satu lagi kirim email. Mana? Kirim. Kirim strip email di bawah. Sebelah mana nih, Mbak? Coba ke bawah. Nah, itu ada itu kirim email. Oh iya, ini nih. Tarik di line. Nah, itu Nah, kirim email. Nah, itu untuk mengerjakan si controller si send emailnya gitu. baik. Coba mungkin bisa diakses si routingnya di Kirim email. website kirim strip email. Kirim email. Eh, maaf, salah. Harusnya di Nah, ya udah. sorry, sorry. Dikirim email. Baik. Nah, mungkin bisa dilihat dari itunya worknya Dari worknya kita lihat lagi diproses. lagi diproses. Karena kalau setelah diproses bakal ada satu sih, Mik. Nah, maka email sudah terkirim. Bisa dilihat langsung ke mail trap. Oke, kita buka mail thread. Nah, ada di Setup inbox, setup inbox. sandbox tuh yang di dalam. Home, klik home itu di home. Nah, itu di tengahnya itu setup inbox Oh iya. biru. Nah, Nah, ini nih. maka tuh ada email-email yang langsung terkirim gitu sesuai dengan email yang ingin kita kirimkan. Di situ kita mengirim ke tiga email yang berbeda. Nah, sesuai dengan tadi view yang tadi sudah dibuat gitu, Oh iya, seperti betul itu. betul. Nah, baik. Jadi Ah, untuk untuk implementasi view ini berhasil seperti ya? itu. Berhasil. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. baik. Mungkin apalagi nih Mip, yang kita bahas, Mip? Nah, mungkin dikarenakan banyak kekurangan juga di kita, kita ingin mengucapkan mohon maaf gitu sebelumnya karena semua kesalahan gitu dari kita sendiri Betul. karena kurangnya ekspor dan kurangnya pengalaman di Laravel. Mungkin Edja juga ada sepatah dua kata untuk closing statement. Oke, untuk closing statement saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas bimbingannya. Semoga pelajaran ini dapat membuat kita lebih giat belajar untuk penggunaan Laravel. Saya Reza Panji dan teman saya Miftah. Kami ucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.